Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pagi hari ini kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjalankan sholat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan berjamaah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan sedaya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan belajar bersama hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salasun an Abi Tha'labah al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu ta'ala an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'daduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha. Hadisun hasanun rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Al-hadisus salasun, adapun hadis yang ke-30, an Abi Sa'labah al-Khushani, dari Abi Sa'labah al-Khushani, Jursum bin Nasir. Jadi Abu Sa'labah ini nama aslinya Jursum bin Nasir, tapi terkenalnya dengan Abi Sa'labah. Ya seperti mungkin nama panjenengan dipanggil di wilayah ini bukan nama aslinya, mungkin punya julukan khusus. Jadi kalau ada orang yang tanya nama aslinya mungkin jarang yang tahu, tapi kalau nama panggilan mungkin banyak yang tahu. Kalau di perumahan saya itu mayoritas nama panggilan nama istri itu nama suaminya, Bu Imam atau Bu Koco, padahal namanya Maryam, panggilannya Bu Koco. Jadi kalau ada yang tanya namanya Maryam, ya mayoritas tidak ada yang tahu. Sama dengan Jursum bin Nasir, kalau tanya Jursum bin Nasir waktu itu mungkin jarang yang tahu, tapi kalau Abu Sa'labah al-Khushani mungkin banyak yang tahu. Jadi sahabat Sa'labah al-Khushani ini tidak begitu banyak meriwayatkan meriwayatkan hadis, tetapi beliau ini pernah ikut perjanjian Hudaybiyah dan Bai'atur Ridwan. Beliau ini wafat pada tahun 75 Hijriah. Perlu kita ketahui bahwa perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian kesepakatan antara kaum muslimin, yaitu termasuk Kanjeng Nabi dan para kafir Quraisy
untuk genjatan senjata selama 10 tahun. Jadi genjatan senjata itu ya sudah ada pada zamannya Rasulullah. Seperti kayak Palestina dengan Israel, kemarin beberapa hari genjatan senjata. Ya, tetapi genjatan senjata zamannya Kanjeng Nabi dengan sekarang ya berbeda. Kemudian Rasulullah tidak boleh umroh pada waktu itu, dan tahun berikutnya Rasulullah melaksanakan ibadah umroh. Juga Abi Sa'labah ini juga ikut Baitur Ridwan. Baitur Ridwan ini juga disebut dengan Baitus Syajarah karena para sahabat membaiat, ikut baiat dengan Rasulullah, siap menghadapi segala sesuatu. Karena Rasulullah juga waktu itu mau umroh, sehingga Utsman bin Affan waktu itu kan di bahasa sekarang ya disandra oleh orang-orang kafir, sehingga takutnya terjadi apa-apa, maka para sahabat ini ikut baiat dengan Rasulullah menghadapi segala sesuatu. Jika terjadi perang, mereka melukai, mereka membunuh, maka para sahabat ini siap menghadapi orang-orang kafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, faradha, mewajibkan, siapa Allah, faraidha, beberapa fardu, fala tudayyi'uha, maka janganlah menyia-nyiakan siapa kalian terhadap fardu. Wahadda, dan membatasi siapa Allah, hududan, beberapa batasan, fala ta'daduha, maka janganlah melampaui batas siapa kalian terhadap batas itu. Wa harrama, dan mengharamkan siapa Allah, asya'a, terhadap sesuatu, fala tantahikuha, maka janganlah melakukan, janganlah melanggar siapa kalian terhadap asya', sesuatu yang diharamkan. Wasakata, dan diam siapa Allah, an asya'a, terhadap sesuatu, rahmatan, itu karena rahmat Allah, lakum, terhadap kalian, ghairu nisyanin, bukan karena lupa, fala tabhasu, maka janganlah membahas, mencari-cari siapa kalian atau siapa kita, Anda, terhadap asya'. Jamaah yang saya muliakan, hadis ini sangat ringkas sekali, tetapi banyak ulama yang menyampaikan bahwa hadis yang disampaikan oleh Abi Sa'labah ini adalah hadis yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena di dalam hadis ini dijelaskan beberapa hukum, ada fardu, ada haram, ada larangan untuk tidak melampaui batas dan sebagainya. Sehingga para ulama menyampaikan jika mampu mengamalkan hadis ini, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Karena di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakan. Ada sholat wajib, ini diwajibkan oleh Allah, maka janganlah kalian menyia-nyiakan sholat itu, apalagi sampai menunda-nunda. Jika ada kesempatan, maka segeralah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kalau kita diwajibkan oleh Allah seperti sholat, terus sebentar lagi nanti bulan Ramadan,
terus diwajibkan zakat fitrah atau zakat mal, kemudian diwajibkan untuk haji bagi yang mampu. Ini jangan merasa terbebani, ya, jangan merasa terbebani, karena di dalam kewajiban itu ada kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Kita dilahirkan oleh orang tua kita, ini termasuk pilihan-pilihan Allah. Ya, kita ini termasuk pilihan Allah. Karena ketika, mohon maaf, sperma masuk itu kan ketika jadi itu berarti sudah pilihan. Berarti kita ini termasuk pilihan Allah. Maka ketika hidup di dunia ini sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita ini harus siap menjalankan segala perintah Allah, wabil khusus wajib. Jadi tidak ada istilah gremeng, terbebani, berat sekali untuk menjalankan sholat 5 waktu. Karena kalau merasa males, ya itu kan diantara salah satu ciri orang munafik. Ya, wa idza kusala itu dalam Al-Qur'an itu. Jadi jangan merasa terbebani kita menjalankan sholat 5 waktu ini. Justru kita jadikan motivasi untuk diri kita. Karena kebaikan di dunia maupun di akhirat itu tergantung kepada kesehatan, kejernihan hati kita. Kesehatan, kejernihan hati kita ini tergantung bagaimana kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang wajib kita sembah. Kalau hati kita ini kemasukan hal-hal yang positif, maka kita akan semakin mantap untuk melakukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati kita ini sering kemasukan hal-hal yang negatif, maka kita tidak begitu yakin akan zat Allah. Di antaranya apa? Mudah sekali untuk melanggar perintah-perintah Allah. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan, artinya kalau tidak salah dalam ayat Al-Quran, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, wahai Tuhanku, janganlah kau hinakan diriku ini di saat mereka dibangkitkan. Yauma la yunfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta maupun anak tidak akan ada manfaatnya kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sangat jernih. Lah siapa? Ya mudah-mudahan di antara kita. Lah untuk meraih kejernihan ini tentunya kita harus melakukan beberapa hal, di antaranya takwa kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Kemudian kita bertawakal kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah, kemudian mempelajari ilmu-ilmu Allah, termasuk pagi ini kita belajar bersama berarti mempelajari ilmu-ilmu Allah melalui hadis Rasulullah SAW dan saling membantu sesama manusia. Kalau 5 ini kita lakukan, maka insya Allah kita menghadap kepada Allah, insya Allah dalam keadaan hati yang paling jernih. Sehingga di dalam hadis ini kita tidak boleh menyia-nyiakan semua yang sudah diwajibkan oleh Allah. Wa hatta hududan fala ta'daduha, dan janganlah melampaui batas terhadap sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah dibatasi oleh Allah. Contohnya ya saumpama sholat subuh ini 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat. Bahkan dulu ada salah satu sahabat Usama bin Zaid, ya
ada salah satu suku apa itu Huzaimah ya, Bani Makhzumiyah ya, Bani Makhzumiyah. Bani Makhzumiyah ini salah satu suku yang sangat terhormat pada waktu itu. Kemudian ada salah satu anggotanya, ya seorang perempuan ini mencuri. Kemudian menyampaikan kepada Usamah, tolong sampaikan kepada Rasul, ya nego lah, nego, melobi. Nah, bagaimana caranya biar salah satu anggotanya ini dari suku Bani Makhzumiyah ini tidak dipotong tangannya. Nah, tidak dipotong tangannya karena ketika ketahuan sangat malu sekali. Suku yang sangat terhormat ternyata anak buahnya ada yang melakukan mencuri atau melanggar aturan-aturan Allah. Kemudian disampaikan oleh Rasulullah, sehingga di dalam akhir hadis itu, seandainya Fatimah anakku mencuri, ya maka akan saya potong. Artinya kalau sudah ketetapan Allah, maka ini sudah tidak boleh dilanggar. Ya seperti kayak tolak. Ya, seorang laki-laki ketika mentolak istrinya, pertama bisa rujuk, kedua bisa rujuk, kalau ketiga ya sudah tidak bisa. Nah, tolak bain tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa kemudian dia kok rujuk, nah, berarti kan haram. Nah, ini tidak boleh. Nah, melanggar aturan-aturan Allah. Termasuk masalah haji. Masalah haji seperti itu, rukunnya, wajibnya, seperti lari-lari kecil seperti itu, 7 kali putaran, tawafnya 7 kali, kemudian diringkas menjadi 5, mungkin karena capek, 5 saja, atau mungkin sa'inya lebih berat, itu kan sa'i 7 kali dari Safa ke Marwah, itu kan terus kemudian dipotong atau diringkas menjadi 3 putaran atau 2 putaran, itu tidak bisa. Wa harrama asya'a, dan mengharamkan siapa Allah asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melakukan. Kita tidak boleh melakukan. Di antara darah, daging babi. Kalau di YouTube itu ada guyonan seorang pendeta atau siapa itu, ketika turun dari pesawat dengan Gus Dur. Mungkin jenengan sing ahli YouTuber ini mungkin paham nih guyonan nih. Gus Dur ditawari oleh daging babi. Nah, tidak mau. Nah, kenapa Gus Dur? Ini daging paling enak. Ketika turun pesawat ketemu istrinya Gus Dur, kemudian Gus Dur menyampaikan kepada pendeta itu, inilah daging paling enak di dunia. Ketika ketemu dengan istrinya. Ya termasuk darah, daging babi, atau hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, minuman khamr, judi dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang haram, yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh kita lakukan. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Dan Allah diam terhadap sesuatu tidak halal, tidak haram. Ini karena apa? Karena memberikan keringanan kepada kita. Karena rahmat Allah. Ghairu nisyanin bukan berarti Allah ini lupa. Kalau Allah lupa ya berarti bukan Allah. Kalau Allah tidur berarti bukan Allah. Jadi rahmat Allah yang diberikan kepada kita ini luar biasa. Termasuk apa? Kerahmatan Allah diantaranya. Mohon maaf, ketika kita wudu, mau sholat kan harus wudu. Ketika kita batal, ketika tidak ada air, coba seandainya hukum Allah itu tidak ada tayamum,
Sholat ketika yang batal wajib wudhu. Wudhu itu pasti dengan air. Kalau dengan debu itu berarti bukan wudhu, berarti tayamum. Seandainya itu tidak ada hukum seperti itu, wajib dengan air, maka wallahu a'lam apa yang terjadi pada diri kita. Di antara kita mungkin ada yang sakit, menurut dokter yang sakit itu tidak boleh kena air. Terus kita harus wudhu, wajib dengan air. Bagaimana dengan penyakit kita? Lah semua itu kan atas rahmat Allah diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah semua itu Allah bukan lupa, tidak lupa, karena semua itu adalah rahmat Allah. Fala tabhasu anna, maka janganlah kita mencari-cari. Kita ini kalau menurut saya hidup di dunia ini santai saja, yang penting waktunya sholat. Ya, waktunya sholat. Mbah Maimun Zubair itu mohon maaf, sholatnya ya biasa-biasa saja, tapi meninggalnya kepingin dekat dengan Siti Khadijah dan kepingin di hari Selasa di tempat tanah suci, luar biasa ya, bukan sampai sujudnya lama sekali, tidak, biasa-biasa saja. Tetapi beliau itu kan istiqomah menjalankan sholat, waktunya jamaah, waktunya sodako dan seterusnya. Oleh karena itu kemarin waktu saya ziarah dengan guru saya di Semarang, beliau menyampaikan kepada kami, ya ini termasuk pelajaran buat saya. Kita ini diajari untuk sodakoh. Kalau sodakoh itu jangan terlalu banyak mikir. Kalau saya belum punya ilmu itu, tapi beliau kalau sodakoh ini tidak pernah mikir. Contoh kecil saja, ketika masuk ke masjid, masuk jeding ke kamar mandi, itu ditanya, sampean biasanya infak berapa? Rata-rata ngapunten kan 2.000 nggih. Nggih nek kula nggih 2.000. Paling tinggi nggih 10.000, kadang 5.000. Beliau ini tidak, 100.000. Setiap ke masjid, apa itu hanya sekedar kencing terus langsung dilanjutkan sholat, itu 10.000. 100.000. Setiap masuk ke masjid itu memasukkan uang 100.000. Nah itu kan tingkatan luar biasa, bukan tingkatan saya lah. Kalau saya kan 2.000. Kadang-kadang tidak. Selesai sholat langsung pulang, langsung ngobrol di teras, kemudian langsung melanjutkan rutinitas yang lain. Itu beliau tidak. Setiap masuk masjid 100.000. Terus kalau ada orang yang diminta untuk sumbangan, tidak usah banyak mikir, langsung. Beliau pernah diminta oleh temannya ketika temannya membangun pesantren, butuh uang berapa ratus juta. Ini butuh 5 orang. 5 orang itu diminta, kalau 5 orang itu mampu, maka bangunan ini selesai. Setiap orang 100 juta. Langsung, saya butuh bantuan. Setiap orang 100 juta. Hitungan menit ditransfer. Langsung 100 juta. Kenapa? Loh, kita ini dipilih oleh Allah berarti kalau kita dipilih oleh Allah, berarti kita ini dianggap oleh Allah mampu. Nggak usah dipikir. Sehingga waktu itu rombongan, kamu bawa uang, bawa. Sebelum sampai rumah ketika pulang, tolong uang itu kamu habiskan untuk sedekah. Jari ini sing jamaah, lah kok oleh-oleh buat tonggo pakai apa? Ya, kita itu masih seperti itu, termasuk saya. Kalau disuruh menghabiskan, terus nanti oleh-oleh buat tonggo apa? Karena tetangga ini kan sudah tahu kalau rekreasi biasanya kan bawa oleh-oleh. Ternyata inilah kemampuan kita itu masih ada. Jadi ada hamba Allah yang modelnya seperti itu, luar biasa. Walaupun infak sedekah itu
sesuai dengan keikhlasan kita. Tetapi keikhlasan itu kan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Kita ikhlasnya 2000, nek kula ikhlasnya 2000, duku nek panjenengan lebih dari kula. Tetapi beliau ini tadi itu Masya Allah, keikhlasannya luar biasa. Itu seperti itu. Bahkan mohon maaf, setiap beliau ada masjid yang sedang dibangun, itu selalu menyisikan uang, masukkan amplop, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Yang disuruh itu anaknya. Jadi anaknya itu diberi kebiasaan, diberi pelajaran agar gampang untuk infak, gampang untuk sedekah. Jadi anak-anaknya itu seumpama ada 10 amplop itu dibagi ke anak-anaknya. Masukkan ke masjid sana sedang membangun, masukkan ke masjid sana sedang membangun, masukkan sana sedang membangun. Nah, ini sekedar informasi nggih. Mboten ngajak kula dereng saged kula niki. Barangkali informasi ini ada di antara kita yang keikhlasannya lebih tinggi. Oleh karena itu, jamaah yang saya muliakan, dalam hadis ini mari kita menjaga perintah Allah. Dalam hal ini adalah kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita. Jangan sekali-kali kita ini menyia-nyiakan, apalagi sampai kita ini berani untuk meninggalkan sholat. Ya. Sholat saja tidak diperhatikan, berarti sama saja tidak memperhatikan Allah. Otomatis orang itu sama saja menyia-nyiakan kepada dirinya sendiri. Dan jangan melampaui batas, dan jangan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan lakukanlah sesuai dengan apa yang kita ketahui dari guru-guru kita. Jangan mencari sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, yang tidak dijelaskan di dalam hadis, yang tidak dijelaskan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Karena itu mungkin karena rahmat Allah, bukan mungkin, itu karena rahmat Allah, bukan Allah itu lupa. Maka kita jangan mencari sesuatu yang tidak ditentukan. Kalau yang sudah ditentukan kita lakukan, kalau tidak ya sudah. Karena itu adalah merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, karena mohon maaf jam 6 nanti saya akan ziarah ke makamnya Gusmi. Okay. Mohon maaf tidak bisa lama-lama di sini karena jam 5:30 harus sudah kumpul di lokasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari majelis yang penuh barokah ini kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagai hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i masyaikhina wa masyaikhi masyaikhina wa li jami'il asatid wa asatidatina wa li jami'i auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an min ghairi haulin wala ta'abin wa min kulli nawahi Allah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah mukarramah wal Madinah munawwarah marratin ba'da marrat karratin ba'da karrat bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.